Kisah ini terjadi pada masa kehidupan Nabi Muhammad SAW. Salah seorang wanita dengan tingkat keimanan tinggi datang menemui manusia kecintaan Allah ini. Ia menghadapi satu kondisi yang mengharuskannya mendapatkan pencerahan. Namun ternyata, kala itu Nabi belum bisa menjawab karena belum ada wahyu yang diturunkan Allah terkait hal itu. Namun, ini tak lantas membuat si wanita menyerah. Ia berdoa dan memohon kepada Allah agar memberi jalan keluar atas permasalahan hidupnya. Ternyata doa ini langsung dihijabah Allah. Seketika Nabi menerima surat Al-Mujadalah sehingga bisa menjawab permasalahan wanita tersebut. Siapa dia sebenarnya? Mengapa doanya dapat menembus langit ketujuh dengan demikian cepat? Nama lengkap wanita ini adalah Khawlah binti Salabah bin Ashram bin Farah bin Salabah Ghanam bin Auf. Ia merupakan istri dari Aus bin Samit bin Qais dan dari pernikahan mereka lahir seorang putra yang diberi nama Rabi. Kisah saat doanya yang mampu menembus langit ini bermula ketika terjadi permasalahan antara dirinya dan suaminya. Dalam kondisi marah, sang suami kemudian mengeluarkan kalimat yang membuatnya merasa cemas dan perlu memperjelasnya kepada Nabi. Kalimat yang dilontarkan suaminya tersebut adalah bagiku engkau ini seperti punggung ibuku. Meski setelah itu suaminya berlalu pergi bersama sahabat-sahabatnya, namun tidak serta-merta membuat Khawlah melupakan perkataan tersebut begitu saja. Baginya perkataan tersebut seperti talak dari sang suami kepada dirinya. Sepulangnya dari berkumpul dari sahabatnya, sang suami kemudian menginginkan hubungan suami istri dengan Khawlah. Namun, Khawlah menolak karena perasaannya yang begitu tidak bisa menerima atas ucapan sang suami. Khawlah berkata, "Tidak, jangan. Demi yang jiwa Khawlah berada di tangannya, engkau tidak boleh menjamahku karena engkau telah mengatakan sesuatu yang telah engkau ucapkan terhadapku sehingga Allah dan Rasul-Nya lah yang memutuskan hukum tentang peristiwa yang menimpa kita." Setelah peristiwa tersebut, Khawlah kemudian menemui Rasulullah SAW. Ia pun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada sang Nabi. Ia berharap Nabi memberikan pencerahan terhadap apa yang sudah dialami. Namun, ia harus kecewa. Pasalnya pada masa itu, belum ada kejadian yang dihadapi umat dan baru Khawlah yang mengalaminya. Sehingga belum turun firman Allah yang menjelaskan tentang hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kami belum pernah mendapatkan perintah berkenaan urusanmu tersebut, aku tidak melihat melainkan engkau sudah haram baginya." Ini artinya, hubungan mereka sudah tidak diperbolehkan lagi. Namun, hati kecil Khawlah pun masih bergejolak, mengingat jika ia berpisah dengan sang suami, maka akan sulit baginya menghidupi diri dan anaknya Rabi. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap menjawab, "Aku tidak melihat melainkan engkau telah haram baginya." Setelah peristiwa ini, wanita tersebut terus berdoa memohon kepada Allah agar memberi petunjuk terkait permasalahannya. Kedua matanya meneteskan air mata dan perasaan menyesal. Tiada henti-hentinya ia berdoa yang kemudian dikabulkan Allah. "Ya Allah, sesungguhnya aku mengadu kepadamu tentang peristiwa yang menimpa diriku." Ternyata doa ini dihijabah Allah. Rasulullah SAW seketika pingsan seperti biasa saat menerima wahyu. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sadar kembali, beliau bersabda, "Wahai Khawlah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan ayat Al-Quran tentang dirimu dan suamimu." Kemudian beliau membaca firman Qs. Al-Mujadalah 1-4, yang artinya, "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, orang-orang yang menzihar, menganggap istrinya sebagai ibunya, atau menyamakan istrinya dengan ibunya sebagaimana ucapan Aus di alinea kedua di atas, istrinya di antara kamu padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta."
Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Qs. Al-Mujadilah 1-4. Setelah turun ayat ini, barulah Rasulullah SAW bisa menjelaskan perihal permasalahan yang dihadapi Khawlah. Baginda Rasulullah SAW kemudian menjelaskan kepada Khawlah tentang kafarat, tebusan, zihar. Nabi SAW perintahkan kepadanya, suami Khawlah, untuk memerdekakan seorang budak. Khawlah, ya Rasulullah, dia tidak memiliki seorang budak yang bisa dia merdekakan. Nabi SAW, jika demikian perintahkan kepadanya untuk saum 2 bulan berturut-turut. Khawlah, demi Allah dia adalah laki-laki yang tidak kuat melakukan saum. Nabi SAW perintahkan kepadanya memberi makan dari kurma sebanyak 60 orang miskin. Khawlah, demi Allah ya Rasulullah dia tidak memilikinya. Nabi SAW, aku bantu dengan separuhnya. Khawlah, aku bantu separuhnya yang lain wahai Rasulullah. Nabi SAW, engkau benar dan baik, maka pergilah dan sedekahkanlah kurma itu sebagai kafarat baginya, kemudian bergaulah dengan anak pamanmu itu secara baik.